kembali lagi di Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas tema tentang COVID-19, tapi lebih spesifik kepada larangan menyebarkan informasi atau data pribadi pasien yang terpapar COVID-19. Kalau Anda coba-coba berani menyebarkan informasinya dan menjadi viral di masyarakat, akan ada sanksinya dari aparat yang berwajib. Nah, bersama saya sudah hadir dalam tema kali ini dengan media virtual Zoom, Bapak Semi Alter Mantau yang akan menjelaskan tema kita kali ini. Bagaimana selengkapnya? Kita ikuti Cafe Kode berikut ini. Silakan Pak Semi untuk menjelaskan tema kita tentang larangan menyebarkan informasi atau data pribadi pasien yang terpapar COVID-19. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan saat ini semua dalam keadaan baik. Ya, apa kabar? Mengikuti dari aturan pemerintah untuk saat ini kita tetap stay di rumah dan kita tetap menjaga kesehatan masing-masing. Nah, dalam hal ini soal mengenai penyebaran identitas pasien COVID-19, sebenarnya kalau kita melihat memang ini satu hal yang sangat krusial, karena kalau kita merunut kepada soal mengenai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan suatu penyakit itu, bahwa memang setiap pasien, walaupun bukan pasien positif COVID ini, mereka pun harus mendapatkan yang namanya privasi dan kerahasiaan dalam penyakitnya. Nah, setiap mereka yang terdampak ataupun memiliki riwayat penyakit, setiap dari pihak-pihak rumah sakit, dokter yang menangani, mereka tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan soal mengenai informasi dari setiap orang, karena masing-masing kita itu punya hak untuk supaya dijaga rahasia kesehatannya mereka, kondisinya mereka, kemudian juga kepada setiap badan publik yang dalam hal ini mereka yang menangani setiap pasien, khususnya untuk COVID-19 ini, mereka tidak diperkenankan untuk membuka ataupun mengungkapkan rahasia pribadi dari pasien itu sendiri, Pak Edi. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dalam undang-undang itu sendiri, mungkin kita melihat dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 mengenai rumah sakit, di mana di sana setiap rumah sakit itu dan para ahli-ahlinya mereka yang menyampaikan tidak diperkenankan, karena itu melanggar namanya bisa dimasukkan dalam satu tindak pidana, begitu Pak Edi. Nah, oke. Jadi bukan hanya informasi pribadi soal nama, alamat, juga rekam medik dari pasien yang bersangkutan ya Pak, yang harus dijaga. Betul Pak Edi, ya betul Pak. Rekam medis pun itu harus dirahasiakan karena aturannya itu bersifat sangat rahasia Pak, dan setiap rumah sakit ataupun para staf ahli medik, mereka berhak untuk tidak memberikan data-data record dari setiap pasien itu kepada publik, dan karena itu juga ada hubungannya dengan rahasia kedokteran, begitu Pak. Jadi tidak bisa sembarangan siapapun yang memintanya kemudian diberikan. Nah itu nggak boleh Pak, karena ada aturan tersendiri di mana undang-undang mengatur bahwa kerahasiaan untuk mewajibkan kerahasiaan suatu data pasien itu diharuskan karena harusnya disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap rumah sakit ataupun staf ahli dokter medis yang menangani pasien-pasien tersebut, gitu Pak. Ya, oke. Tempo hari kita saksikan ada beberapa pasien COVID-19 yang sudah sembuh, kemudian dia ada semacam seremonial lah. Ketika dia pulang, dia ini malah kebalikannya, malah diekspos besar-besaran. Nah, kalau yang seperti ini seperti apa Pak Semi? Ya, nah kalau yang itu kan Pak sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu kan satu pembuktian bahwa sebenarnya dalam hal ini untuk pasien-pasien COVID-19 itu kan bisa sembuh Pak. Ya kan, jadi kenapa saya rasa juga itu suatu luapan terima kasih juga dari pihak pasien kepada pihak para medis, rumah sakit juga yang telah membantu mereka untuk pulih Pak dalam hal ini dari kesehatan mereka. Sehingga satu seremoni yang dilakukan oleh pasien dan rumah sakit itu harus ada izin dulu Pak dari kedua belah pihak.
apakah dari pihak pasiennya juga berkenan untuk dilakukan seremonial dan kemudian mengungkapkan kepada publik juga bahwa sebenarnya COVID-19 ini bisa sembuh. Nah, mungkin kalau dari sisi motivasi, saya melihat hal positif, Pak. Jadi mereka masyarakat umum yang khususnya yang sudah terkena dengan dampak penyakit ini, mereka bisa melihat hal yang positif bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hal ini COVID-19 sepanjang pihak rumah sakit dan para medis mereka berusaha sebisa mungkin untuk bisa melakukan penyembuhan terhadap pasien-pasien yang ada. Makanya ketika waktu kemarin kita lihat beberapa ada penayangan soal mengenai beberapa pasien yang sembuh, itu nggak masalah, Pak, sepanjang itu disetujui oleh kedua belah pihak, antara pasien dan kemudian dari pihak rumah sakit. Kalau menurut saya sah-sah saja, Pak, menurut saya. Tidak ada yang perlu diperbesarkan dalam hal ini gitu, Pak. Boleh. Ya, apalagi ada tujuan baiknya ya, supaya memotivasi orang untuk optimis kalau COVID-19 ini bisa sembuh gitu. Betul, Pak, setuju saya, Pak, karena sekarang kan masyarakat ini kan apalagi dengan pandemik yang soal mengenai COVID-19, semua orang kan khawatir, Pak. Ada yang beranggapan bahwa penyakit ini agak susah disembuhkan. Ada penyakit ini membutuhkan waktu proses yang lama, tapi juga ternyata pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya membangun image bahwa intinya penyakit ini bukan satu penyakit, memang ini cukup berbahaya, tetapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Nah, di situ perlu kolaborasi antara pasien itu sendiri dengan pihak rumah sakit dalam hal memberikan penanganan secara medis dan juga tingkat keinginan kesembuhan dari pasien, itu yang dibutuhkan dalam hal ini, Pak. Sehingga proses penyembuhan itu antar pasien dan penyakit itu ya bisa segera diatasi, gitu, Pak. Iya. Dalam rangka penyembuhan ini juga kita harus bekerja sama antara pemerintah, petugas medis, dan juga masyarakat yang harus mematuhi aturan-aturan dalam PSBB. Tapi masih banyak orang yang membandel. Ini seperti apa kalau dalam tinjauan Pak Semi? Nah, begini Pak Edi. Sebenarnya kan aturan PSBB itu dibuat untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 itu akan lebih melebar dan menekan supaya virus COVID-19 ini bisa diupayakan untuk tidak menyebar secara luas. Nah, kalau saya pendapatnya, soal mengenai penerapan PSBB yang ada sekarang ini cukup efektif, Pak. Dengan buktinya, kita melihat bahwa penurunan tingkat penyebarannya itu sudah cukup tidak terlalu sebesar waktu pertama kali dia penyebarannya. Malah sekarang kalau dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa pasien-pasien yang sembuh oleh karena COVID-19 itu kan semakin banyak. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa aturan pemerintah ini sudah sangat efektif, Pak. Baik, karena mau mencegah supaya penyebaran virus ini tidak lebih luas dan akhirnya akibatnya itu akan berefek buruk juga kepada kita sebagai masyarakat. Nah, soal mengenai ada juga masih masyarakat yang tidak melakukan soal mengenai aturan PSBB ini. Nah, itu dia, Pak. Kita melihat bahwa setiap kondisi masyarakat itu kan berbeda-beda, Pak. Ada yang dia mengikuti aturan, ya otomatis yang mengikuti aturan, ya dia berarti akan memprotek dirinya sendiri dan keluarganya dia dan orang sekitar. Tapi kalau yang tidak mengikuti aturan PSBB, ya berarti ya dia bukan berarti nggak ikut, tapi ya resiko kan kembali ke kita masing-masing, Pak. Pemerintah juga kan melakukan ini kan untuk kebaikan, untuk suatu hal yang positif untuk kita juga masyarakat. Ya semuanya ini kembali kepada kita sebagai masyarakat, mau menerimanya itu dengan hal yang baik ataukah memang menganggap bahwa PSBB ini adalah suatu hal yang sangat sangat tidak mengenakan, apalagi kita harus tinggal di rumah, keep distancing, ya gitu kan Pak. Nah mungkin ya kita kembalikan kepada masyarakat, tapi aturan itu pemerintah ini ya tetap harus kita lakukan sebaik mungkin Pak Edi, karena untuk kembalinya juga untuk kepentingan kita dan masyarakat yang luas pada umumnya Pak. Ya, jadi memang perlu kesadaran dari masyarakat kalau betul, ini Pak, untuk kebaikan bersama gitu ya Pak ya? Betul Pak Edi, betul Pak, betul. Oke, soal seruan kembali lagi ya kepada semua pihak dari pemerintah, kemudian tenaga medis untuk kompak ini sama-sama menjalani aturan dalam PSBB. Silakan Pak Semi. Ya. Nah, makanya Pak, kita betul Pak, saya setuju, kita dibutuhkan kesadaran sih Pak, karena dalam hal ini kan antara pemerintah dan masyarakat, soal protokol medis mengenai penanganan COVID-19 ini kan sangat penting Pak. Sehingga kalau kita masyarakat juga
bisa menyadari bahwa protokol dari pemerintah ini adalah sesuatu hal yang penting juga buat untuk kita terapkan dan kita lakukan, ya insya Allah Pak, negeri kita ini bisa bebas dari COVID-19 ini dan bisa kita cepat keluar dari masalah ini, dari COVID-19. Kemudian kita juga semuanya kondisi cepat pulih dan normal seperti sedia kala. Nah, dalam hal ini ya kerjasama itu ya kita butuhkan Pak, karena yang menjadi inti itu adalah bagaimana caranya kita sebagai masyarakat untuk boleh menjaga persatuan dan kesatuan gitu kan Pak Edi. Jadi kalau kita bisa bersama-sama punya tekad yang baik untuk bisa segera menuntaskan masalah soal COVID-19 ini ya kesulitan dan kesulitan yang kita rasa nggak mampu kan kita harus bergandengan tangan Pak untuk bisa mengatasinya gitu loh. Jadi kalau menurut saya pemerintah juga harus tegas dalam hari ini Pak untuk bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan untuk pemberantasan COVID-19. Kemudian kita juga memang harus antisipasi Pak, selain juga pemerintah, masyarakat, dan kemudian tentunya para aparat juga ya dalam hal ini mereka punya andil yang besar untuk boleh mencegah penyebaran COVID ini lebih meluas. Gitu. Nah, peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan ini tentunya apa? Ya kita harus patuhi dan kita laksanakan Pak, supaya akan ada sinergi dan permasalahan-permasalahan yang ada untuk penanganan COVID-19 ini itu bisa segera kita selesaikan Pak Edi. Jadi tidak cuma satu pihak, tetapi juga elemen-elemen masyarakat yang ada itu kita jadikan satu untuk supaya penanganan masalah COVID-19 ini cepat berakhir Pak. Begitu Pak Edi, menurut pendapat saya. Ya, jadi untuk aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti mudik, pulang kampung, kalau bisa ditunda dulu gitu Pak ya? Kalau aturan pemerintah yang sekarang ini lagi diterapkan ya sebaiknya seperti itu Pak. Ya karena pemerintah pasti membuat aturan ini juga untuk sebenarnya menjaga supaya ketertiban di dalam masyarakat juga tetap harus kita jaga Pak. Nah, aturan soal mudik yang saat ini juga ini baru pertama kali terjadi yang setahu saya Pak, tapi positifnya adalah bahwa kita melihat untuk mencegah gitu Pak, mencegah jangan sampai penyebaran virus ini lebih meluas Pak. Jadi kalau kita sendiri mengerti dan paham bahwa ini adalah hal yang baik untuk kita lakukan, kita laksanakan, saya rasa sama-sama kita akan paham gitu loh Pak, bahwa ada hal yang positif di balik itu. Begitu Pak. Untuk sama-sama mencegah jangan sampai terjadi serangan kedua dari COVID-19 itu sendiri Pak. Nah, baru setelah itu kita akan melihat bahwa sinergi bersama-sama ini akan membuat sehingga keadaan akan cepat pulih lah. Begitu Pak Edi. Ya sama-sama kesadaran kita lah Pak. Pulang kampung masih boleh kita lakukan Pak kan. Tapi kalau soal penanganan virus ya mas going on jalan terus nggak bisa kita berhenti kan Pak. Jadi ya tetap harus ditangani bersama gitu Pak Edi. Begitu Pak kira-kira Pak Edi. Oke Pak Semi, semoga apa yang dijelaskan ini bisa menjadi perhatian kita semua ya dan kita bisa segera lepas dari COVID-19 ini Pak Semi. Betul Pak Edi. Ya intinya gini Pak, saat ini kita harus memberikan kepercayaan itu kepada pemerintah Pak. Rakyat harus percaya kepada pemerintah bahwa apapun setiap tindakan yang dilakukan pemerintah itu semata-mata hanya untuk menjaga keamanan rakyatnya, menjaga stabilitas negara, supaya ketika semua ini bisa berakhir dengan baik, itu akan kembali juga Pak kepada masyarakat. Karena dalam hal ini pelaksanaan PSBB itu kan semata-mata hanya untuk menjaga supaya masyarakat itu jauh lebih baik Pak dan lebih sehat tentunya Pak. Begitu Pak Edi. Baiklah Pak Semi, terima kasih atas penjelasannya cukup jelas. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama dan bangsa Indonesia bisa segera lepas dari COVID-19 ya Pak Semi. Amin, betul Pak Edi. Oke, pemirsa bidu.com dimanapun berada, demikian tadi ulasan dari Bapak Semi Altermanto tentang PSBB dan seputar larangan menyebarkan informasi atau data pribadi dari pasien yang terpapar COVID-19. Ikuti KP Kode berikutnya dalam tema yang lain lagi.